Malam itu, pukul 8 kurang seperempat, jarum jam terasa bergerak sangat lambat seiring mobil off-road tua kami merayap menembus gelapnya perkebunan teh. Dinginnya udara pegunungan desa Sembungan meresap hingga ke kabin. Aku, Raka, duduk di depan, sementara Nisa dan Bima, rekan tim dokumenterku, duduk di belakang. Tujuan kami adalah sebuah rumah yang baru direnovasi, berdiri di atas fondasi rumah lama Mbah Wiryo. Mbah Wiryo adalah kakek buyutku, meninggal secara tragis puluhan tahun lalu. Ia adalah seorang maestro ukir jati yang dihormati di seantero Jawa Tengah. Kematiannya bukan karena sakit, tetapi karena musibah yang kejam dan penyesalan yang mendalam. Kisah itu sudah menjadi legenda. Mbah Wiryo meninggal ketika badai besar menyambar rumah kayu besarnya. Saat api mulai melalap, ia bisa saja lari. Tetapi ia memilih kembali ke kamar kerjanya. Di sana dia sedang menyelesaikan ayunan ukiran jati, hadiah ulang tahun untuk ibuku. Ia mencintai cucunya itu melebihi apapun. Dalam keputusasaannya, ia mencoba menarik ayunan yang berat itu keluar melalui jendela. Saat itulah balok atap yang terbakar jatuh dan menjepitnya di ambang jendela. Mbah Wiryo meninggal dalam posisi terjepit. Tubuhnya hangus perlahan, sementara ayunan itu gagal ia selamatkan sepenuhnya. Keluarga kami membangun kembali rumah sederhana di atas fondasi batu yang tersisa. Tetapi tidak ada yang berani menghuninya. Jeritan dan bau hangus dari masa lalu tidak pernah hilang. Kami memarkir mobil agak jauh. Begitu kami melangkah keluar, keheningan hutan langsung menampar telinga. Rak, ini bukan dingin biasa, Nisa berbisik, memeluk dirinya sendiri. Ini dingin yang berat. Rumah itu tampak biasa saja di bawah sinar senter kami. 2 kamar, ruang tengah, dan dapur. Semua berlapis cat putih pucat yang sudah agak kusam. Namun, begitu kami membuka pintu, bau menyambut kami. Bukan bau debu atau apek, tetapi percampuran samar antara pernis kayu baru dan aroma arang yang sudah lama. Ini bau aneh, gumam Bima sambil menyalakan kamera. Seperti ada tukang kayu yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, tapi di dekatnya ada api unggun yang mati. Kami menata peralatan di ruang tengah. Fokus kami adalah kamar utama yang didirikan tepat di atas lokasi kamar kerja Mbah Wiryo. Kamar itu kosong, hanya ada alas tidur dan sebuah meja kayu. Lantainya keramik baru, tetapi di tengahnya aku menemukan sebuah retakan samar yang berbentuk garis melengkung. Di bawah sini, disinilah posisi persis balok kayu itu menjepitnya. Jelasku, disinilah dia mati, dengan tangan masih menjangkau ayunan. Kami mulai memasang perekam suara dan termometer digital. Saat termometer menunjukkan suhu normal 26 derajat, keanehan pertama muncul pada perekam. Nisa memasang headphone dan matanya melebar. Ada suara, sangat halus di antara gemerisik statisnya. Nisa memutar ulang rekaman dengan volume tinggi.
Kami bertiga mencondongkan badan. Yang kami dengar adalah ritme yang berulang dan mantap, seperti ketukan martil kecil diselingi suara itu, suara pahatan, kataku mencoba mengontrol nafas. Mbah Wiryo sedang bekerja. Ketukan itu berlangsung selama hampir 1 menit penuh, memberi kami waktu untuk sepenuhnya merasakan suasana aneh ini. Kemudian ritme itu terhenti mendadak. Keheningan yang datang setelah suara itu jauh lebih mencekam daripada suara itu sendiri. Tiba-tiba suara baru muncul. Bukan suara pahatan, melainkan suara batuk yang keras, serak, dan tercekik, seolah seseorang menghirup asap yang tebal. Suara itu terasa sangat dekat, seolah-olah berada di belakang telinga kami. Bima yang tadinya merekam dengan tenang tersentak. Kamera yang dipegangnya tiba-tiba mati. Layar LCD-nya hitam total. Sialan, kenapa baterai selalu habis di saat begini? Bima bergumam frustasi, namun wajahnya pucat. Kami semua melihat ke lantai, di tempat tadi yang kami tunjuk sebagai titik kematiannya. Embun tipis mulai terbentuk di keramik, padahal ruangan itu tertutup dan kering. Suhu di termometer jatuh ke 18 derajat. Aku meraih senter dan menyorot sudut kamar. Tidak ada apa-apa, kecuali bayangan benda-benda kami sendiri. Namun, saat senterku menyapu sudut di sebelah lemari, aku melihat sesuatu yang berbeda. Garis asap tipis, hampir tidak terlihat, membumbung dari lantai. Bau di ruangan itu berubah drastis. Kini berbau asap kayu yang membara dan sedikit minyak pernis yang terbakar. Lalu di tengah asap tipis itu terbentuklah wujud. Siluet hitam yang sangat tinggi, kurus dan kaku. Posturnya membungkuk dengan punggung yang tampak tidak lurus. Posisi yang mengingatkanku pada cerita balok yang menimpanya. Tangannya terlihat besar dan panjang, terentang ke depan. Wajahnya hanya berupa kekosongan gelap. Sosok itu tidak bergerak cepat. Ia hanya berdiri di sana, diselimuti oleh uap panas yang menyesakkan. Kami tidak berani bersuara. Ketegangan memenuhi ruangan. Kemudian kami mendengar suara dari wujud itu. Bukan lagi batuk, melainkan rintihan yang sangat dalam dan penuh penderitaan, seperti logam yang berkarat. Ayunan belum selesai. Cucu, maafkan kakek. Rintihan itu berulang, diulang-ulang dengan nada keputusasaan yang sama. Itu adalah suara Mbah Wiryo, terikat pada penyesalan terakhirnya. Kita keluar, bisikku, mundur perlahan, tidak ingin memprovokasi sosok itu. Kami mundur ke ruang tamu dan mengunci pintu kamar utama itu dari luar. Kunci yang baru, tentu saja bukan kunci dari masa lalu. Kami berlindung di kamar tamu, duduk di lantai dan bersandar di dinding. Di luar kamar, di ruangan tempat Mbah Wiryo berdiri, kami mendengar suara keras. Bukan suara jatuh, melainkan bunyi gesekan yang berat. Seolah sosok itu sedang menyeret sesuatu yang besar dan tidak bergerak.
Bunyi gesekan itu semakin keras, semakin cepat, disertai suara tarikan nafas yang tersenggal-senggal dan putus asa. Lalu, ia mulai mendekat. Suara gesekan berat itu kini berada tepat di luar pintu kamar tamu. Kami menahan nafas. Kemudian kami mendengar suara yang membuat bulu kuduk kami berdiri. Suara goresan benda runcing yang kuat di daun pintu kayu. Goresan itu lambat, disengaja. Bima menyalakan senter kecilnya. Kami melihat ke pintu. Goresan itu tidak acak, tetapi mulai membentuk sebuah pola. Pola ukiran bunga dan ranting kayu. Dia masih mencoba mengukir, kata Nisa, dan air matanya mulai menggenang. Aku tahu kami harus menghentikannya, bukan dengan melawan, tetapi dengan memenuhi apa yang jiwanya sesali. Aku memejamkan mata, memikirkan kenangan ibuku. Ibuku pernah bercerita, Mbah Wiryo selalu menyimpan sketsa dan bahan dasar ukirannya di dalam sebuah peti kecil di kamar tamu, kamar tempat kami sekarang berada. Aku menunjuk ke peti kayu kecil di sudut. Bima, bantu aku, angkat peti itu. Kami mendorong peti tua itu. Di bawahnya terselip sebuah balok kayu jati kecil yang permukaannya sudah halus. Balok itu tidak terbakar. Di tengah balok itu tertanam pecahan kecil dari ukiran ayunan yang hangus. Bagian kecil dari sandaran tangan yang gagal ia selamatkan. Pecahan kayu itu terasa dingin sekali. Saat aku mengangkat balok itu, goresan itu pun berhenti. Suara gesekan di luar juga lenyap. Keheningan total. Pintu kamar tamu kami terbuka sedikit. Sosok hitam Mbah Wiryo kini menjulang di ambang pintu. Tingginya melebihi pintu, diselimuti uap panas yang menyesakkan. Udara di sekitarnya berdenyut dan kami bisa merasakan panas yang memancar di kulit kami. Ia tidak menyerang, hanya menatap kami dengan kehampaan di wajah arangnya. Kami berhasil menemukan balok kayu jati kecil dengan pecahan ukiran kayu yang hangus tertanam di dalamnya. Hadiah yang gagal ia selesaikan. Sosok itu merintih. Suaranya seperti bisikan angin di atas api. Ayunan belum selesai. Tidak boleh hancur. Rintihan itu menusuk, bukan karena menakutkan, tetapi karena memancarkan penderitaan dan penyesalan yang murni. Mbah Wiryo terikat pada kegagalan terakhirnya. Aku melangkah maju, memegang erat balok kayu itu. Nisa dan Bima menahan nafas, siap menarikku mundur jika terjadi hal buruk. Aku berhenti tepat di depan ambang pintu, hanya berjarak 1 langkah dari sosok membara itu. Panasnya terasa seperti menjilat kulitku. Mbah Wiryo, teriakku. Suaraku memecah ketegangan. Aku mengangkat balok kayu itu, membiarkan cahaya senter jatuh tepat pada pecahan ukiran yang hangus. Lihat, hadiahmu itu tidak hancur. Kami menemukannya. Kakek berhasil. Kakek berhasil membuatnya untuk cucumu. Begitu kata-kata kakek berhasil menggema di ruangan sunyi itu, terjadi reaksi yang dahsyat. Sosok Mbah Wiryo bergetar hebat. Uap panas yang menyelimutinya tiba-tiba meledak keluar sejenak, membuat kami tersentak mundur karena gelombang panas yang tiba-tiba.
Namun ledakan panas itu hanya sesaat. Dalam hitungan detik, uap panas itu mulai berganti. Kabut putih, dingin, dan kental mulai menyelimuti sosoknya. Seolah api abadi di tubuhnya tiba-tiba dipadamkan oleh embun pagi. Sosok hitam itu berlutut. Postur tubuh yang tadinya kaku dan tegang karena balok yang menimpanya kini mulai lurus. Lalu ia mengeluarkan suara, bukan rintihan, bukan jeritan, melainkan suara isak tangis yang dalam, murni, dan penuh kelegaan. Air mata atau sesuatu yang menyerupai cairan mengalir di wajah arangnya yang gelap. "Terima kasih, cucuku. Ayunan, akhirnya kakek bisa menepati janji." Suara itu terdengar samar, lembut, dan menghilang bersamaan dengan kabut putih. Yang paling dramatis, saat suara itu selesai, seluruh energi yang terperangkap di ruangan itu dilepaskan. Lampu neon di langit-langit ruang tengah yang mati puluhan tahun tiba-tiba menyala terang benderang selama 1 detik penuh, menerangi ruangan dengan cahaya putih yang menyilaukan. Kemudian lampu itu pecah. Pada saat yang sama, sosok Mbah Wiryo menghilang sepenuhnya. Bukan lenyap perlahan, tetapi seolah ditarik ke dalam bumi. Di tempat ia berlutut, di lantai keramik, retakan yang tadi samar tiba-tiba membesar dan melebar, membentuk pola melingkar, dan dari dalamnya tercium aroma jati segar yang sangat wangi. Aroma itu menggantikan bau asap dan pernis, memenuhi ruangan dengan kedamaian yang mendalam. Aku berdiri di sana, terengah-engah, memegang balok kayu itu yang kini terasa hangat. Kami tahu Mbah Wiryo telah sepenuhnya pergi. Jiwanya yang terikat pada kegagalan akhirnya telah dilepaskan oleh janji yang terbayar. Kami meninggalkan rumah itu saat langit mulai memerah. Kami meninggalkan balok kayu itu di kamar utama, meletakkannya dengan hati-hati di atas retakan lantai yang kini berbau kayu jati. Kami memang tidak mendapatkan film horor yang kami inginkan, melainkan sebuah epilog tentang pengampunan. Kami membawa pulang sebuah keyakinan bahwa jeritan paling menakutkan bukanlah jeritan dendam, melainkan jeritan penyesalan. Dan cara mengusirnya adalah dengan cinta dan pemahaman, bukan dengan keberanian. Rumah Mbah Wiryo kini sepi, ditinggalkan dengan aroma kayu jati yang wangi, aroma seorang maestro yang akhirnya bisa beristirahat.